Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Pada video ini saya mau memberikan sesuatu analisis yang dimana ini merupakan proyeksi atau suatu forecasting atau history dari masa lampau ya, dimana saya menemukan suatu pola atau pattern yang hampir serupa dan sekarang sedang terwujud pada pattern pada masa yang sekarang. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan memberikan beberapa proyeksi-proyeksi atau forecasting mengenai pola-pola Bitcoin yang kemungkinan akan terjadi. Karena mengingat sekarang harga juga masih cenderung sideways ya, di area 27, 28 ribu seperti itu. Jadi mungkin lebih baik saya akan memberikan suatu forecasting atau proyeksi-proyeksi ke depan tentang peluang-peluang dari Bitcoin yang kemungkinan akan terjadi. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan suatu proyeksi berdasarkan history yang telah lampau atau history yang telah terjadi ya, dimana saya menemukan sebuah pola yang cukup hampir mirip dengan history sebelumnya dengan pola yang terjadi atau tercipta pada masa sekarang, dimana kita bisa perhatikan pada yang pertama adalah pada area top atau ATH kemarin ya, ATH kemarin di area sekitar 60 ribuan. Kemudian kita bandingkan dengan area yang sekarang sedang terjadi di sini ya. Oke, jelas ya, di sini ada dua buah pola yang saya beri lingkaran garis kuning di sini. Ini akan menjadi acuan ke depannya. Oke. Yang pertama adalah di sini kita melihat adanya suatu pola dari head and shoulders ya. Di sini mau saya ambil dulu. Di sini dulu kita membuat atau membentuk suatu pola head and shoulders kecil, dimana untuk right shouldernya itu cenderung lebih kecil ya, tetapi ini masih bisa digunakan sebagai pola HNS ya, dimana dari pola pembentukan HNS di sini tercipta, maka akan ada suatu titik di mana kita juga akan menemukan tujuan atau destinasi daripada pembentukan pola HNS di sini ya, di top level Bitcoinnya atau top price Bitcoin kemarin ya, di ATH-nya. Dari pola HNS di sini maka kita bisa melihat forecasting untuk selanjutnya di mana sih dari pembentukan HNS ini peluang Bitcoin akan koreksi. Maka kita bisa tarik dari top level headnya sampai batas dari support HNS-nya di sini. Nah, kemudian kita bisa gunakan level atau garis di sini sebagai acuan kemungkinan atau forecasting dari terkoreksinya Bitcoin, dan kita taruh pada garis di mana titik breakdown dari HNS itu terjadi ya. Oke, di sini maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari HNS yang tercipta pada ATH di sini, maka kita bisa mengasumsikan akan ada koreksi sampai pada level di area sini. Nah, dan di situ tepat sekali ya, dari pembentukan HNS di sini, maka Bitcoin koreksi sampai menyentuh pada level support yang ada pada garis kuning putus-putus di sini di area 15.600 kurang lebih, dan itu cukup memberikan buy on the dip sekali ya untuk skema di sini, untuk rumus atau apa ya, untuk pattern yang ada di sini bisa kita jadikan acuan sekali bahwa HNS di sini memberikan forecasting terhadap level koreksi yang akan terjadi ke depannya, dan di sini tepat sekali bahwa level koreksi berada pada 15.600 kurang lebih. Oke. Kemudian yang ingin saya sampaikan yaitu kita sedang memasuki fase di mana ini cukup mungkin terjadi juga pada masa yang sekarang sedang terjadi, di mana kita juga memiliki pola HNS yang hampir mirip ya, di mana untuk left shouldersnya lebih besar, kemudian headnya tidak lebih jauh atau hampir sama, kemudian untuk right shouldernya ini hanya sedikit saja. Oke, kalau kita bandingkan dengan pola yang terjadi pada ATH sebelumnya, ini cukup hampir sama ya, di mana left shouldernya ini cukup besar, di mana kemudian membentuk headnya tidak terpaut jauh, di mana sebelumnya di sini ada 64.000,
Dan untuk headnya ada sekitar 70 atau 69.000 sekitar itu, jadi tidak terlalu jauh ya. Kemudian untuk right shouldernya ini cukup kecil, tidak lebih, mungkin hampir hanya setengah dari headnya. Jadi di sini kita lihat bahwa saya asumsikan di sini hampir mirip ya. Jadi jika saya asumsikan forecasting untuk Bitcoin ke depan menggunakan pattern atau pola atau kemungkinan pola ini terjadi, maka kita bisa asumsikan bahwa jika sampai ini membentuk head and shoulders atau HNS ya, di sini kita bisa menarik level kembali berdasarkan HNS yang tercipta, dan kita bisa pindahkan melalui titik breakdown yang kemungkinan nantinya akan terjadi. Jadi kita memiliki kemungkinan akan terkoreksi ke level pada area 19.600 ya, jika HNS di sini tercipta. Coba saya mau panjangkan di sini untuk levelnya sampai ke batas sebelah kiri, dimana jika kita tarik sebelah kiri di sini juga kita bertepatan dengan support yang ada sebelumnya di area 19.000 atau 20.000 kurang lebih ya, dimana itu juga tercipta suatu gap di area tersebut ya, yang menyebabkan Bitcoin pumping sampai menuju top dari left shouldersnya. Oke, jadi di sini garis besar yang ingin saya sampaikan yaitu ada pola yang kemungkinan akan tercipta dari Bitcoin berdasarkan histori masa lampau atau yang sudah pernah terjadi ya, di ATH-nya membentuk suatu head and shoulders, di mana setelah breakdown dari area HNS maka tercipta suatu proyeksi forecasting dari koreksi Bitcoin, di mana level dari koreksi Bitcoin tersebut sangat tepat sekali untuk menjadikan level bottom Bitcoin dari level ATH-nya. Kemudian untuk yang sekarang pola yang mirip-mirip juga terjadi, dan untuk potensi HNS yang ke depan yang mungkin akan tercipta, maka level koreksi akan ada di area 20.000 jika HNS di sini mampu untuk memenuhi polanya ya. Tetapi jika dari level sini atau mungkin level harga sekarang di 28.000 mampu untuk naik sampai menembus level resisten di headnya di 31 atau 32.000 di sini ya, maka pola HNS di sini gagal untuk tercipta ya. Ini hanya satu potensi forecasting daripada histori tentang Bitcoin tentang masa lampau ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan untuk pertimbangan ke depannya. Oke, untuk besok atau lusa dan seterusnya saya akan memberikan beberapa pola lain yang mungkin dapat terjadi dari Bitcoin berdasarkan histori masa lampau. Masih ada beberapa untuk pola-pola yang mungkin terjadi, tetapi akan cukup sangat panjang jika saya jadikan hanya dalam satu video. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan berikan pola-pola lainnya untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin selanjutnya, dan jangan lupa subscribe ya, dan terima kasih.